nama Yesus. Ini waktu atas kami. Haleluya. Amin. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa kekuatan roh nyata buat kita. Kita nggak rasa bahwa ini sudah minggu terakhir di bulan November. Dan saya mau share sesuatu tentang berbahagia. Wow, luar biasa. Bahwa ada banyak hal yang kita lewati, yang kita lihat, yang kita tahu, tetapi ada perkataan firman yang hebat sekali bahwa kita harus berbahagia di dalam segala sesuatu, berbahagia karena ada kemenangan yang kita lihat, ada kemenangan yang kita rasakan, ada kemenangan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam kitab masing-masing. Matius pasal yang kelima, saudara, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Haleluya. Matius pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini, dahsyat betul ya. Kita akan membacakan dari ayat pertama sampai dengan ayat 12. Dan kita akan melihat apa yang menjadi pesan-pesan roh bagi kita semua. Haleluya. Silakan ayat 1 sampai 3, 3 ayat dibaca. Thank you. Matius pasal yang kelima. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10. Ayat ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan tentang khotbah Yesus di bukit, di mana banyak orang berbondong-bondong untuk datang hanya mendengar sesuatu yang menyegarkan tulang-tulang mereka, yang menyegarkan jiwa mereka, sesuatu pesan-pesan yang membuat mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang, saudara. Dan ini pesan luar biasa buat kita juga di minggu terakhir. Kita nggak rasa bahwa cepat sekali waktu ini berjalan dan kita ada di penghujung November, saudara. Nah, apa yang menjadi kebahagiaan kita di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, situasi yang sangat-sangat membuat kita mungkin banyak sekali persoalan hidup tertekan, kita merasa sangat sedih, kita merasa sangat menderita tanda kutip. Tetapi ada pesan yang hebat untuk saudara mengerti bahwa mungkin kita adalah bagian dari orang-orang yang mengikuti Tuhan itu, dan untuk mencari dan mendengarkan satu pesan yang menyegarkan tulang-tulang kita, sehingga setiap masalah persoalan itu kita merasa itu seperti angin yang berlalu begitu saja, karena kekuatan itu kita terima dari pesan-pesan roh yang menguatkan. Waktu semua orang datang bertemu dengan Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan, mereka duduk, mereka mau mendengarkan, dan yang terjadi adalah betul. Waktu mereka datang dari rumahnya dengan masalah-masalah yang begitu banyak, waktu pesan itu landas ya, landing dengan baik di hati mereka, mereka sangat diberkati. Kenapa? Karena yang sakit disembuhkan, yang punya masalah menemukan jalan keluar, yang mengalami tekanan, intimidasi, semua terlepas. Terbukti apa? Waktu Tuhan mulai kembali ke tempat yang lain lagi, mereka ikut berbondong-bondong terus. Tuhan kemanapun mereka ikut. Kenapa? Karena mereka
mereka merasakan satu pesan yang membawa kemenangan bagi mereka. Hari ini saya ingin bilang saudara, masalah kita semua mungkin ada, tetapi sebagai orang percaya, biarlah pesan Tuhan pagi ini juga menyegarkan tulang-tulang kita, membawa kemenangan buat kita. Haleluya. Nah, mari kita baca saudara di ayat yang ketiga. Silakan ayat ketiga. Ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya. Miskin. Kok ada kata miskin dan dibilang berbahagia? Miskin seperti apa? Apakah kita miskin yang dibilang benar-benar miskin? Nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak punya apa-apa, yang benar-benar miskin? No, yang dibilang miskin ini bukan bicara tentang finansial atau secara physically atau apa yang dilihat oleh mata jasmani. Tetapi miskin di sini adalah ada rasa haus kepada Tuhan. Miskin adalah rasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Sepertinya dia nggak punya sesuatu dan dia ingin mendapatkan sesuatu. Nah itu saudara. Nah, waktu kita punya hati seperti ini, hati orang yang mau diisi, hati orang yang mau diperkaya. Nah itu saudara ya. Jadi miskin ini adalah bicara tentang kehidupan roh yang sangat mau dipenuhi, saudara, yang kosong dan mau dipenuhi, dan dia nggak membiarkan pikiran-pikirannya terganggu oleh hal apapun. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah kamu karena kamu yang mempunyai kerajaan surga. Wah, dahsyat betul. Kalau Tuhan bilang kita yang punya kerajaan surga, lalu apalagi yang perlu kita khawatirkan? Lalu apalagi yang perlu kita cemaskan? Lalu apalagi yang perlu kita takutkan? Haleluya. Karena di kerajaan surga tidak ada ketakutan. Di kerajaan surga tidak ada kelemahan-kelemahan fisik. Di kerajaan surga tidak ada kekhawatiran lagi. Haleluya. Tetapi siapakah mereka yang memiliki kerajaan surga ini? Mereka yang punya haus hati kepada Tuhan. Mereka yang selalu merindukan mendapat sesuatu, saudara. Haleluya. Waktu orang-orang berbondong-bondong mencari Tuhan, kenapa Tuhan waktu berpindah ke tempat yang lain mereka masih ikuti? Karena mereka merasakan ada banyak kekayaan yang terjadi dalam roh mereka. Makanya kalau kita bandingkan Matius pasal yang ke-6, silakan dibaca Matius 6 ayat yang ke-33. Ini ya saudara, di ayat ini menerangkan hal itu ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah, didahulukan, nah, saudara, didahulukan segala prioritasmu sepanjang hari, sepanjang hidupmu. Kita punya tujuan-tujuan, kita punya mungkin hal-hal prioritas, tetapi Tuhan berkata terlebih dahulu diutamakanlah di atas semua yang kamu sudah atur itu. Ada yang paling terutama, kerajaan Allah kamu harus cari. Rupanya ini dikatakan tadi, orang miskin ini adalah orang yang ingin mencari karena dia merasa dia belum punya, ya. Dia belum punya ini, dia belum punya itu, dia belum punya apa? Kebahagiaan. Dia belum punya sukacita. Dia belum punya yang namanya hati mengampuni. Dia belum punya, artinya di sini bicara kekayaan yang nggak bisa dibeli dengan uang. Haleluya. Ini bicara tentang kekayaan kekekalan. Orang yang ini ya, yang di dalam Matius 6 tadi ayat 33 bicara bahwa dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dahulukan kerajaan Allah dan semua isi kebenaran itu, ya saudara ya, maka akan ditambahkan segala-galanya. Berarti juga apapun yang kamu sedang doakan atau gumulkan, sebenarnya sudah ada sesuatu, tinggal ditambahkan. Nah persoalannya, manusia nggak pernah melihat yang sudah ada, tetapi selalu bilang tidak ada, lalu mulai khawatir, mulai mengeluh, lalu bilang Tuhan engkau di mana? Come on, kita bilang semua akan ditambahkan. Ditambahkan berarti sudah ada sesuatu sebelumnya. Bukan dikatakan semua akan diberikan. Kalau diberikan mungkin berarti masih belum ada. Tetapi ada kata-kata ditambahkan, berarti segala sesuatu itu sebenarnya sudah ada. Berarti manusia hidup yang serupa dan segambar dengan Tuhan Allah di dalam karakter rohnya, di dalam hidup rohnya. Sebenarnya kita sudah menikmati yang namanya berkat itu sebelum berdoa. Makanya Tuhan berkata apa? Jangan khawatir tentang makan, tentang minum, karena Bapamu memelihara engkau. Karena apapun yang kau butuhkan, Bapamu ada on time. On time. Gak pernah terlambat, gak pernah meleset. On time. Haleluya. On time. Yes. Satu kemenangan yang dahsyat untuk kita bisa melihat
bahwa apakah kita perlu khawatir masalah hidup kita? No. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang sungguh rindu untuk dipuaskan dan mengalami Tuhan dengan setiap saat bertemu dengan Dia. Lalu ayat yang keempat, Tuhan bicara apa di dalam kitab Matius pasal yang kelima tadi? Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Artinya apa, saudara? Mungkin kita berduka untuk sesuatu yang benar. Ini bukan bicara berduka gini, saudara. Kalau saudara dipukul karena mencuri, itu adalah sebuah hukuman manusiawi, wajar. Tetapi berduka cita karena mungkin ada hal-hal yang engkau hadapi, itu membuat rohmu berduka cita. Sebuah kebenaran yang kau buat, tetapi rohmu begitu berduka cita. Alkitab katakan, dengan segera engkau dihibur, haleluya. Dengan segera engkau kembali sesuatu. Atau bahkan ada hal-hal seperti sebuah tanda kutip kematian orang-orang yang kita kasihi, dan kita merasa roh kita begitu sangat sad, sangat sedih sekali. Tuhan bilang, kita sangat mengasihi orang itu, so wajar kita sedih, tetapi dengan segera kita akan dihibur. Artinya untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang benar, karena ada kasih yang mengalir, kita dihibur oleh Tuhan, saudara. Ada kasih. Tetapi kalau orang berbuat dosa dan dia dihukum oleh karena itu, ya nggak ada penghiburan, saudara. Tetapi kita berbahagia ini karena mungkin ada banyak hal yang kita lakukan, tapi kita berduka cita karena sesuatu yang benar kita lakukan. Kita bilang, ingat, engkau adalah orang berbahagia. Di statement firman Allah itu ada kata-kata yang paling pertama saat diucapkan adalah berbahagia. Jadi kalau saudara hidup dalam dunia berkata aku bahagia, nggak usah bingung-bingung. Lalu mungkin Anda berkata bahagia itu sederhana, dikasih kopi, dikasih roti. No, bahagia itu terlalu kecil sekali. Bahagia itu adalah di saat engkau bisa mengalami kerajaan Allah, di saat engkau bisa mengalami sukacita, di saat engkau bisa mengalami kemenangan waktu engkau sedang dalam tekanan, dan engkau bisa berbahagia. Amen. Itulah hidup saudara di dalam Tuhan. Nah, ayat yang kelima, Alkitab katakan di sini, Matius yang kelima, pasal kelima. Matius yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang memiliki kerendahan hati, bukan lemah gemulai, saudara. Lemah gemulai engkau dapat di pinggir jalan. Kalau lagi lewat pakai mobil, kemudian orang permisi, itu lemah gemulai. Artinya bisa merubah wujud. Tapi lemah lembut ini punya pengertian roh yang luar biasa. Dia seperti air yang mengalir dengan sangat pelan, lembut, tetapi air itu bisa pisahkan sampah-sampah di pinggiran pantai atau di pinggiran sungai itu, sehingga sampah itu bisa keluar. Bahkan dengan air itu juga tembok yang begitu tinggi, yang begitu dalam, yang begitu keras tadi bisa dihancurkan. Hati-hati orang yang keras dengan roh kelemah lembutan, engkau bisa mengalami. Alkitab katakan orang yang lemah lembut adalah mereka memiliki bumi. Artinya selama mereka di dalam dunia tidak akan susah menghadapi semua situasi, karena orang lemah lembut ini mereka bisa punya kekuatan untuk taklukkan bumi. Haleluya. Contohnya adalah siapa? Tokoh yang dalam Alkitab bernama Musa. Dia dikasih satu karunia karakter yang luar biasa, yaitu karakter kelemah lembutan. Nah, kenapa dia bisa punya itu? Setelah saya pelajari tentang Musa di Alkitab, Musa punya roh kelemah lembutan karena dia selalu diuji, diperhadapkan dengan orang-orang pemberontak, saudara. My goodness. Kalau hari-hari ini engkau menghadapi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang pokoknya seperti itu. Musa membawa bangsa Israel bukan 100 orang, saudara. Ribuan orang keluar dari tanah Mesir. Dan setiap orang ini punya karakternya berbeda-beda. Setiap hari dia mendapat keluhan-keluhan. Setiap hari saya bisa bayangkan ada 100 orang yang mengeluh satu hari, 100 orang mengeluh sudah stres. Ini apalagi lebih dari 100 orang ya, setiap hari mengeluh, mengapa engkau bawa kami ke sini, kami akan mati di tanah ini. Ayo kembalikan kami, mana makanan, kami lapar. Aduh saudara, setiap hari orang mengeluh, orang-orang keras hati, orang-orang yang dibilang bebal kepala ada batunya. Saudara, tetapi Musa tetap
belajar rendahkan hati dan mengingat tentang pesan Tuhan bahwa Tuhan menyertai dia dan memperlengkapi dia dengan mujizat-mujizatnya, sehingga dengan hal itulah dia diberikan Tuhan roh kelemah lembutan. Waktu engkau menghadapi orang-orang yang keras, engkau menghadapi semua situasi yang gak mengenakan, percaya waktu engkau belajar untuk tenang dan lemah lembut dan dengan mempercayai Tuhan dalam firman-Nya, maka Allah akan mengaruniakan engkau roh kelemah lembutan. Dan orang yang punya roh kelemah lembutan adalah orang yang bisa menguasai bumi. Haleluya. Lalu berikut saudara, ayat yang ke-6 dari kitab Matius pasal yang ke-5. Haleluya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan Waktu dibebaskan. kita lari-lari saudara, lari-lari dan kita sangat dahaga, sangat haus, dan kalau kita lihat air, sebelum minum aja kita sudah langsung wow, ada satu semangat. Apalagi setelah minum, tenggorokannya enak. Seperti inilah gambaran Tuhan kepada orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Saat engkau lagi capek fisiknya seperti apapun, tapi aku ingin berdoa, ambil gitar menyembah, atau tanpa gitar, aku ingin berdoa. Ini ciri-ciri orang yang haus dan lapar. Dia nggak membiarkan satu menitnya pun, bahkan satu detiknya pun hilang oleh karena keadaan dan situasi. Tetapi sebaliknya, walaupun situasi keadaan itu menekan dia akan tetap mencari Tuhan. Dia akan tetap bilang, Tuhan, I want to be with you, draw me close to you, bahwa aku dekat dengan Engkau. Alkitab bilang mereka akan dipuaskan. Perkataan dipuaskan ini luar biasa, saudara. Melegakan jiwa, melegakan tulang-tulang, menyegarkan kita. Luar biasa. Tuhan rindu saudara dan saya melihat kebaikan Tuhan dengan kacamata roh. Karena itulah Tuhan berkata, berbahagialah kamu. Dahsyat saudara. Ayat yang ke-7 kita baca. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang punya hati baik ini, saudara, ya, dia akan diberikan juga apa yang dia tabur, saudara. Ini ya firman Allah berkata, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Luar biasa, saudara. Orang yang punya hati baik ini dahsyat. Lalu kalau ada orang-orang yang membenci hati orang yang baik ini, yang menceritakan nggak benar, orang yang baik ini nggak bisa balas jahat, saudara. Ya, mungkin contoh berteman berdua, ya. Lalu temannya ini mulai bicara salah atau macam-macam lah, gitu ya. Nah, orang yang baik ini karena memang hatinya baik, dia nggak bisa balas jahat. Walaupun teman baiknya itu atau teman dekatnya itu pun adalah orang yang tanda kutip tadi, dia sangat dekat sama dia. Tapi terjadi sesuatu, mereka mungkin tanda kutip akhirnya dia merasa kok dekat tapi diceritain atau dijatuhkan. Nah, orang yang punya hati baik ini, sekali lagi, dia bukan tipe orang membalas jahat dengan jahat, saudara. Tapi kejahatan balas dengan kebaikan. Cuma mungkin dia akan menjaga jarak, nggak lagi akrab seperti yang dulu. Dia menjaga jarak supaya jangan sampai dia tercemar, gitu. Jadi kedekatannya mungkin akan dikurangi, tanda kutip. Dia menunda untuk bagaimana bergaul lagi, karena memang betul orang yang seberang itu atau orang yang satu itu bukan adalah teman yang bisa memberikan dukungan spirit yang baik. Tapi dia nggak bisa membalas jahat, nah gitu. Benci, ya nggak mungkin dia benci, karena orang baik nggak pernah ada nilai benci dalam dirinya. Apalagi kepahitan, nggak pernah. Tetapi untuk mungkin menjaga jarak, yes. Itu aja orang baiknya, sampai di situ doang. Dan itu bagus, dia menjaga jarak supaya tidak tercemar, saudara. Ya, tetapi lihatlah isi hati orang benar. Makanya kita katakan, mereka yang punya hati bermurah, mereka akan beroleh kemurahan. Kalau saudara sudah baik hati, lalu ada orang balas jahat sama saudara, jangan kebaikanmu atau kemurahan hatimu itu hilang, saudara. Tetap aja doing, lakukan saja, saudara. Lakukan kemurahan hatimu, saudara, ya. Jadi apapun yang menjadi kebaikan kamu, janganlah hilang oleh karena situasi kondisi, ya. Ini kadang-kadang di akhir-akhir zaman ini saya melihat banyak orang yang dulu dia baik jadi nggak baik lagi sekarang. Kenapa? Aku suka memberi, tapi kok balasannya kayak gitu. Ya udah, saya nggak suka memberi. Jangan, saudaranya rugi. Kemurahan hati itu biarlah terpancar. Itu sama seperti apa? Jadilah garam dan terang.
Garam itu nggak boleh ada di dalam lautan. Saudara, sama aja bohong. Sama terang dalam terang itu nggak boleh. Garam harus ada di tempat yang tawar, baru bisa kerasa garamnya. Ya, terang harus ada di tempat yang gelap, baru bisa terlihat. Gelap itu jadi cahaya, ada cahayanya. Sama, kita lakukan kebaikan, ya tentu mungkin harapan kita adalah orang balas kebaikan buat kita, bukan? Tetapi saya ingin bilang, prinsip garam dan terang itu tidak perlu kita menunggu untuk harus menjadi sesuatu supaya orang memberikan kepada kita juga apa yang kita lakukan. No. Tapi kita percaya bahwa berbahagialah kita karena kemurahan kita pun akan beroleh kemurahan itu. Haleluya. Itu janji Allah kepada kita. Yes, amin. Oleh karena kemurahan yang kita lakukan, maka Allah juga akan membuat kita memperoleh kemurahan itu dahsyat. Jadi apa-apa yang baik yang engkau buat, orang balas atau enggak balas, biarkan saja. Ada yang konseling begini, besar Lid, saya ada memberikan keuangan sedikit karena orang itu punya pelayanan yang luar biasa, tapi saya dengar itu uang dipakai untuk hal yang lain. Saya ingin bilang, stop complain. Kalau tangan kananmu sudah beri, tangan kirimu nggak perlu tahu. Orang itu dia gunakan untuk apapun, itu bukan urusanmu. Tetapi percayalah, kalau engkau sedang memberi dengan hati tulus, ini bagianmu adalah Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Amin. Lalu jangan juga kita bilang, saya ini kan memberi karena saya tahu ini Tuhan. Kalau memang kita tergerak memberi di awal karena dorongan roh, maka percayalah engkau sendiri yang dipilih oleh Tuhan untuk memberi, karena engkau yang akan diberkati oleh Tuhan. Orang kedua yang menerima, apapun nanti dia lakukan itu urusannya dengan Tuhan, saudara. Tapi urusanmu, Tuhan bilang engkau sudah diberkati. Amin. Justru saat kita memberi, kita mengeluh, lalu kita mulai ada penyesalan-penyesalan, malah itu yang membuat Tuhan gak memberkati kita. Makanya Tuhan berkata sangat jelas, kalau tangan kanan mau menabur, tangan kiri gak perlu tahu. Haleluya. Karena Bapa di surga lebih tahu. Semua terjadi di hati, saudara. Jadi kalau memberi, ya memberi. Sama, kalau ada yang bertanya juga, saya kan memberi dia pinjaman, tapi kenyataannya dia nggak balikin uang saya. Kalau saudara tahu itu orang gak bisa balikin, jangan dipinjamkan, saudara. Kenapa? Nanti engkau jadi berdosa. Karena apa? Menunggu nggak datang kembaliannya itu, uangnya nggak dibalikin, maksudnya saudara akhirnya mengeluh, saudara akhirnya marah-marah, itu menjadi dosa buat saudara. Jadi kalau memang orang itu pinjam, walaupun engkau ada, mungkin engkau akan bilang saja, oke, ini aku memberi sedikit buat kamu, nggak usah dibalikin. Nah kan begitu, akan aman. Jadi engkau memberkati dia pun tidak akan merasa untuk ada hutang untuk membayar, sehingga orang itu berdosa, engkau pun ikut berdosa. Sederhana hidup ini, kita harus memakai hati nurani untuk menimbang apa yang baik, apa yang bukan. Makanya Roma 12 kita baca ayat 2 sangat jelas menerangkan dengan sangat detail apa yang Tuhan maksudkan tentang sebuah kemurahan hati. Di akhir zaman ini kayaknya sudah menjadi barang langka. Kemurahan hati itu di akhir zaman kayaknya langka banget, saudara. Jadi bersyukur kalau sampai hari ini hatimu masih ada dalam sebuah kemurahan. Silakan dibaca. Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Dan naik level lagi, mana yang menjadi perkenanannya. Nah ini yang paling penting kita cari tahu, saudara. Jadi kalau saudara sudah berubah oleh budi pekerti, artinya karakter yang baik engkau sudah lakukan, engkau pasti akan bisa bedakan, oh ini baik, ini tidak. Orang kalau punya karakternya sudah berubah, dia akan jadi orang yang dewasa, sehingga dia bisa menilai, oh ini nggak bagus, saya nggak usah lakukan, oh ini bagus, saya lakukan. Hati nurani semua orang tuh punya, cuma kapan kita akan aktifkan, gitu ya? Kapan kita akan bisa memunculkan, untuk apa? Mempertimbangkan. Harus terjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan membantu diri kita untuk bisa melangkah. Karena orang yang sudah punya hati nuraninya udah bisa berfungsi, bisa bedakan mana yang baik, mana yang bukan. Hati nuraninya akan dikasih, akan dipimpin oleh Roh Kudus maksudnya.
Orang yang punya hati nurani dan baik, Roh Kudus akan pimpin dia untuk apa? Akhirnya dia mengerti mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Tapi orang kalau hati nuraninya lumpuh, ya udah tahu ini salah, tapi dia masih lakukan lagi, ya ini bahaya. Makanya orang seperti ini kan nggak pernah minta Roh Kudus mengambil alih hidupnya kan? Nah gitu. Tetapi orang yang punya hati nuraninya baik, dia akan selalu minta Roh Kudus, mari tolong pimpinlah hamba. Nah, waktu itulah Roh Allah akan pimpin dia sehingga dia bisa mengerti mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Ada kepekaan roh yang ditambahkan. Haleluya. Kita baca terus saudara. Ayat yang ke-8 dari Matius 5. Haleluya. Bahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Allah itu kudus. Alkitab berkata kalau engkau mau lihat, engkau harus kudus. Bagaimana apakah lihat langsung? Lihatlah dengan mata hati yang kudus, berhati mulia. Orang yang punya hati mulia, hati yang suci, tentu dia akan bisa melihat Allah dalam hidupnya, bisa merasakan kehadiran Tuhan. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 menjelaskan hal itu. Jadi mari kita belajar memiliki hati yang baik. Dalam lingkungan, mungkin dalam keluarga juga, hati yang baik ini kadang teruji oleh karena orang-orang yang tanda kutipnya tercemar, saudara. Tetapi saya ingin bilang, kalau engkau tinggal dalam firman, maka hatimu akan tetap terjaga baik adanya. Lalu engkau bisa melihat Allah di dalam hidup setiap waktu. Wow, luar biasa. Ayat yang ke-9, silakan dibaca, Matius 5. Haleluya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Haleluya. Suka bawa damai. Saudara anak Allah, saya pun anak Allah. Kita semua anak Allah. Amin. Apa jadi pekerjaan kita anak Allah? Bawalah damai. Jangan bawa berita hoax. Jangan bawa berita perselisihan. Jangan bawa berita gosip. Kalau engkau anak Allah, saya anak Allah, bawalah berita damai. Haleluya. Semua bilang damai. Damai. Damai di hati. Damai di bumi, ya, amin. Dan damai itu adalah produknya surgawi. Amin. Damai itu produknya surgawi. Kalau engkau dan saya mau mengalami damai, maka harus berconnecting dengan produk yang dari sana, dari Tuhanmu. Bawalah damai. Orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah kalau kita membawa damai. Ayat yang ke-10 dari Matius pasal yang ke-5. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Stop dulu. Oh, ini mulai nih. Ini firman Allah semakin dalam, saudara ya. Berbahagialah, berbahagialah. Bahagialah saya kalau apa, saudara? Dianiaya oleh karena kebenaran. Engkau lakukan kebenaran, kemudian orang berbicara yang salah, orang berpersepsi yang salah, orang pikiran yang salah. Engkau dicela oleh karena kebenaran, engkau difitnah oleh kebenaran. Ayat 11 juga menjelaskan hal itu. Coba kita baca langsung di ayat yang ke-11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala segala yang jahat difitnahkan. Kalau engkau sudah bisa melewati ini, pernah rasakan, pernah alami, dan bisa melewati, maka saya dan saudara, mari kita bilang, aku berbahagia. Amin. Kenapa kita bilang berbahagialah kita? Jadi bahagia itu bukan karena cuma ada kopi, ada nasi, atau ada kopi, ada roti. Aku bahagia ada roti, ada kopi. Oh, no. Bahagia nggak bicara makan dan minum. Bahagia adalah bagaimana engkau mengalami sesuatu yang dari roh Allah, dan engkau tetap bertahan di dalam roh Allah itu. Itu namanya engkau berbahagia. Jadi kalau saudara dipuji oleh karena memang sesuatu yang engkau lakukan yang baik, haleluya. Tetapi kalau engkau juga difitnah karena sesuatu yang baik dan kebenaran itu engkau difitnah, nggak apa-apa. Akhirnya kita bilang bahagia itu udah jadi milikmu. Amin. Haleluya. Ya, jadi jangan merasa teraniaya, jangan juga merasa terfitnahkan, saudara. Karena orang yang tinggal di dalam kebahagiaan kekal tidak akan terusik dengan fitnah-fitnahan itu. Amin. Amin. Orang di dalam kerajaan Allah
tidak akan terfitnah, merasa terfitnah, saudara. Kenapa? Karena dia sudah mengantongi yang namanya kata bahagia. Saudara bisa bayangkan bahagia? Bahagia, saudara, bahagia. Apapun yang terjadi engkau bahagia. Dan kita bahagia karena roh Allah dalam diri kita, kita di dalam Tuhan. Haleluya, komplit. Kita bahagia karena Tuhan memerintah dalam hidup kita. Kita bahagia karena apapun yang terjadi dalam diri kita, Allah lebih dahulu merasakannya. Dan dia bersama dengan kita selalu. Kita berbahagia. Jadi haleluya. Kalau hari-hari ini oleh sebuah kebenaran engkau dianiaya, ya, oleh sebuah kebenaran engkau dicela, nggak apa-apa. Makanya ada orang-orang yang mungkin merasa, mari kita berdoa untuk orang-orang yang meninggal karena nama Tuhan mereka dibunuh. Saya bilang gini, jangan takut tentang mereka yang sudah dibunuh karena nama Tuhan, karena mereka udah dikatakan berbahagia, saudara. Mereka punya upah di surga. Yes. Amen. Tapi berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, karena mereka belum mengenal kerajaan Allah. Amin. Yes. Karena waktu engkau mengalami ketakutan, aduh mengapa teman-teman saya dibunuh bla 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 bla, ada ketakutan. Kalau ada ketakutan, kamu tidak akan bisa berdoa dengan baik. Tapi nggak perlu khawatir tentang anak-anak Tuhan yang mungkin mati karena kebenaran, karena upah mereka sudah Tuhan jamin. Amin. Dan karena mereka mati karena kebenaran, mereka sudah mengalami berbahagia. Tapi bagi mereka yang masih buat jahat, mereka belum mengalami Tuhan. Berdoalah bagi mereka, ya, minta Tuhan ampuni, minta Tuhan belas kasih, dan minta Tuhan tunjukkan jalan kepada mereka. Haleluya. Kita lanjut ayat 12, saudara. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di Haleluya. surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itu dia yang saya bilang tadi. Bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi kalau kita buat kebenaran, tiba-tiba harga bayarnya adalah tubuh kita, nyawa kita, nama baik, it's okay. Karena Bapa di surga sudah bayar semuanya lunas, lutro, di kayu salib, lutro, lunas. Amen. Haleluya. Amen. Jadi dunia tidak akan pernah bisa mengotak atik saudara. Haleluya. Karena roh Allah, karena kuasa kebangkitannya, karena kemenangan yang kita terima itu membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia selamanya. Jadi jangan biarkan bahagia terganti oleh karena cuma aku dengar dia ngomong saya begini, paling malas aku udah ngomong baik, buat yang baik, aku begini. No. Mengapa jadi malas, saudara? Tetaplah rajin mengerjakan proyek-proyek Amin. Tuhan. Tetaplah rajin menjalankan apa menjadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus, karena kita layak berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang sudah bebas, yang tidak lagi ada intimidasi, yang tidak ada lagi dikuasai oleh masa lalu. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengalami hidup bebas oleh karena firman Allah, oleh karena keselamatan, oleh karena bayar harga lutro yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Berbahagialah saudara, karena kita semua ada di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord untuk hari ini. Kami tahu bahwa saat kami diselamatkan, kami berbahagia. Kami tahu saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami adalah orang yang paling berbahagia. Maka kami gak perlu takut dengan semua situasi keadaan apapun. Tapi kami percaya bahwa roh Allah lebih kuat di dalam kami. Diberkatilah kami, diurapilah kami, dan Engkau pakai kami terus sebagai alat-Mu. Dan kami percaya bahwa di dalam Engkau kemenangan demi kemenangan kami lihat. Di dalam Engkau banyak perkara-perkara besar yang terjadi. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kebahagiaan sesungguhnya yang kami alami ini, kami bisa membuktikan bagi semua orang sekitar kami bahwa ikut Engkau itu adalah bahagia yang kekal, bahagia abadi. Semuanya ada dalam kami. Kami dikomplitkan oleh karena kuasa Roh-Mu, oleh karena kemenangan yang Engkau nyatakan bagi kami. Karena itulah kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, bagimu hormat dan kemuliaan. Biarlah Engkau meneguhkan hati kami dan berkati hati kami untuk terus ada di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, bahwa kami naik level, melangkah lebih lagi dengan kekuatan Roh-Mu. Roh Kudus juga bantu setiap pribadi-pribadi yang masih bergumul dengan pergumulan-pergumulan pribadi, dengan karakter-karakter. Oh Tuhan, tolong setiap orang
keluarkan kami dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib, dan berikan kami kemenangan dalam segala situasi kondisi. Hamba berdoa, diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah seluruh masa depan kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah anak cucu kami, diberkatilah suami, diberkatilah istri kami, diberkatilah semua sandang pangan papan apapun yang kami perlukan dalam dunia. Kami percaya Bapa, Engkau sudah sediakan semua. Kami bersyukur, terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang selalu tepat on time. Terima kasih buat jawaban Tuhan yang selalu tepat on time. Terima kasih untuk semua hal yang kami rasakan selalu on time dalam rencana-rencanamu yang besar. Kami pegang janjimu dan kami katakan, terjadilah seperti yang Engkau mau di dalam kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God bless.